cepet datang. Apa katanya? Ini kan bukan maulid tapi mulut. Mulut bedanya. Kalau mulut ya pakai mulut, kalau maulid ya peringatan. Nah jadi kita harus senang dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita yang senang Bapak Ibu. Dalam riwayat seorang Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Mana kenal? Abu Jahal Abu Lahab itu setiap Senin Bapak Ibu dalam riwayat hadis, Abu Lahab itu setiap Senin dapat kompensasi keringanan azab kubur setiap hari Senin sampai hari kiamat. Padahal sudah Allah celah di dalam satu surat. Bahkan saking jahatnya Abu Lahab, Allah turunkan satu surat untuk mencela Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab, celakalah tangan Abu Lahab. Sampai istri-istrinya, wa imra'atuhu hammalat al-hatab, suami istri ini di neraka jahanam pastinya. Tapi karena pada saat Nabi dilahirkan oleh ibunda yaitu Sayyidah Aminah, beliau ini senang dengan lahirnya Muhammad. Dia belum tahu itu namanya Muhammad. Dia tidak tahu akan menjadi khairul anbiya wal mursalin. Cuman dia senang karena keturunannya satu-satunya dari ponakannya Aminah itu satu-satunya melahirkan anak laki-laki. Yang dia harapkan ini yang akan menjadi penerus penyembah-penyembah berhala, kata Abu Lahab. Makanya dia senang. Senangnya saja itu Allah balas dengan kelahiran kekasih Allah Nabi Muhammad. Dia senang dengan niat untuk jadi penyembah berhala. Itu Allah kasih diskon sama Allah. Setiap Senin situ libur Abu Lahab. Libur apa? Libur sekolah, libur beli berat. Tapi kalau sudah masuk hari Selasa, sekolah lagi. Itu kenapa? Berkahnya dapat senang doang. Nah kita ini bukan sekedar senang atas Nabi karena dia itu kita cita-citakan jadi kafir, enggak. Tapi kita imani beliau, kita sholawati beliau, kita ikuti sunnah beliau, kita peringati maulidnya. Ya lebih-lebih kita. Orang Abu Lahab saja dapat kompensasi kuburnya diselamatkan hari Senin. Apalagi kita. Ya, lebih pantas kita atau Abu Lahab? Kecuali ada Abu Lahab di sini. Mana pun. Maka kita lebih pantas. Maka kalau kita bermaulid Nabi, inilah yang penting. Karena apa? Dalam sejarah lahirnya Muhammad, disitulah awal kemunculan kebaikan, keberkahan dan segala-galanya. Mungkin tanpa datangnya Nabi Muhammad, Bapak Ibu, kita ini nggak diciptakan oleh Allah. Mungkin tanpa adanya Nabi Muhammad, kita tidak kenal siapa Tuhan kita. Tanpa adanya Muhammad, kita nggak kenal gimana cara kita sholat beribadah pada Allah. Tanpa adanya Muhammad, kita tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah berfirman, laulaka Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena engkau Muhammad aku ciptakan, maka segalanya tidak akan aku ciptakan. Berarti apa? Matahari enggak ada kalau enggak ada Muhammad. Bulan enggak ada kalau enggak ada Muhammad. Langit enggak ada kalau enggak ada Muhammad. Bumi enggak ada kalau enggak ada Muhammad. Kita pun insya Allah enggak ada kalau enggak ada Nabi Muhammad SAW. Maka perintah Allah untuk kita menyebut namanya sallu alaihi wa sallimu taslima, karena memang dialah asal segala penciptaan. Apakah asal penciptaan itu Adam? Kalau dari sisi keturunan iya, tapi dari sisi penciptaan hakikat segala sesuatu itu adalah nur Nabi Muhammad SAW. Yang itu hari ini kita peringati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita bahas presisinya Nabi. Nabi itu nggak pernah mengajarkan presisi, tapi beliau itu paling presisi. Karena belum muncul. Tapi itu ya, penamalan beliau sangat presisi. Pertama nama beliau saja. Nama beliau itu langsung diberikan oleh Allah Bapak Ibu. Di dalam sejarah tarikh Islam yang kita tahu, yang memberi nama Muhammad itu kan kakeknya Abdul Muthalib. Wasammihi Muhammadan idza wada'tihi li'annahu satahmadu uqbah. Berilah dia nama ketika dia lahir nanti dengan nama Muhammad karena dia akan selalu terpuji. Maka Allah memberikan dia nama dengan Muhammad, Allah pilihkan. Kenapa? Karena arti bahasa Arab Muhammad itu artinya dia yang terpuji. Ya.
Kalau kita sebut Muhammad saja, nggak usah baca Allahumma sholli ala Muhammad, Muhammad toh, maka kita pun sudah memuji Muhammad. Karena arti Muhammad ya tetap dia yang dipuji. Dia mau dihina. Kemarin kasus Presiden Prancis menghina Muhammad. Apakah dia menghina Muhammad? Hakikatnya dia tidak menghina Muhammad. Kenapa? Karena setiap dia sebut saja Muhammad, dia sudah memuji Muhammad. Karena arti Muhammad itu adalah dia yang terpuji. Engkau puji dia, dia tetap Muhammad. Engkau hina, dia tetap Muhammad. Ya samalah dengan orang sekarang. Mohon maaf ya, ada namanya Selamat di sini. Nggak ada ya? Kalau Pak Selamat ditabrak truk namanya siapa? Selamat ditabrak truk. Pada ditabrak truk tetap namanya Selamat. Masuk got namanya Selamat masuk got. Mati pun dia Selamat mati. Ya. Kenapa? Karena dihina atau dicaci, dia tetap namanya Selamat. Maka berilah nama anak Anda Selamat. Untung tidak ada Pak Selamat. Ya syakur misalkan. Syakur itu artinya ahli syukur. Ada. Kebetulan sekali saya tidak. Syukur misalkan dia susah ya tetap namanya syukur. Dia banyak uang tetap syukur. Mau meninggal keluarganya tetap syukur. Itu kemudian nama Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf kalau ada tidak ada kesengajaan itu. Semata-mata ya logika dari Muhammad SAW. Maka kita menyebut Muhammad itu sudah memuji Muhammad. Apalagi sampai kita sebut dalam sambutan yang luar biasa. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa hafidh wa bayyin ala sayyidina wa habibina qurrat a'yunina. Itu pujian-pujian yang luar biasa. Hatta tidak pakai Allahumma sholli itu pun itu sudah pujian terhadap Muhammad. Nah Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, disitulah letak keistimewaan Nabi Muhammad karena namanya tetap dipuji wa rafa'na laka dzikra. Kemudian akhlak beliau tentu kan tidak matching, tidak pas kalau hanya namanya yang baik tapi akhlaknya enggak baik. Nah, karena orang tidak melihat nama sebenarnya, tapi orang melihat akhlaknya. Ya kan ini namanya soleh Pak, tapi dia maling soleh. Berhenti ganti namanya soleh, salah. Ini namanya soleh. Dari tapak Muhammad nih. Siapa pencurinya? Muhammad soleh. Astagfirullahaladzim. Kan tak matching antara nama dengan akhlak itu harus sinkron Pak. Namanya soleh ya orangnya harus soleh. Kalau tidak sesoleh-soleh minimal ada soleh-solehnya dikit. Biar nyambung. Nah Nabi Muhammad itu disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya nama yang terpuji tapi akhlaknya harus lebih-lebih. Sampai Allah puji innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad akhlakmu di atas azim. Azim itu paling agung, paling tinggi, tidak ada lagi di atas azim. Yang paling atas akhlaknya adalah Nabi Muhammad, mengalahkan Adam, Ibrahim dan seterusnya. Maka beliau disebut khairul anbiya wal mursalin karena sebaik-baik akhlak ada pada Nabi SAW. Nah kalau kita bicara akhlak Bapak Ibu, Rasulullah tidak cukup sejam 2 jam, apalagi kita mau pergi mau lihat lagi. Cukup kecuali kalau Bapak cukup sampai subuh besok baru selesai kita bicara akhlak Nabi. Sanggup? Teruskan sendiri kan sanggup. Saya pulang dulu maaf Bu kita di sini. Ini udah panas. Jadi akhlak Nabi itu kata Aisyah, karena khuluqul Quran. Abu Bakar itu mau saya ceramain tentang akhlak Nabi. Kata Aisyah, memang saya paling dekat dengan Rasulullah. Saya tidur bersama beliau, saya bermain bersama beliau. Tapi kalau mau ceritakan akhlak Nabi, Nabi itu gambaran dari Al-Quran. Al-Quran itu 6.660 ayat, 114 surat, 30 juz. Kalau mau bahas sekarang, ya mencret. Maka kita ambil berapa posisi Rasulullah SAW di Al-Quran. Inilah letak posisinya Nabi. Ya, tolong diamalkan. Ini presisinya Nabi. Gambaran besarnya Nabi di Al-Quran di dalam
Surah Al-Ahzab itu ayat terakhir. Allah isyaratkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, inilah sifat karakter yang paling muncul pada akhlak Rasulullah SAW. Pertama apa? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia merasakan apa yang orang lain rasakan. Beliau itu tidak merasa pintar, tapi pintar merasa. Kalau hari ini kita banyak merasa sok pintar. Hari ini orang banyak merasa sok suci, sok paling hebat, sok paling surga. Seolah-olah orang tak punya hak untuk surga. Dia yang tak paling surga. Semuanya bid'ah, semuanya kafir, semuanya syirik. Ya, hanya dia yang paling surga. Kita ini numpang. Orang hari ini penyakitnya adalah merasa diri paling hebat. Rasulullah bolehkah merasa diri hebat? Boleh banget sebenarnya kalau beliau mau. Tapi beliau sehebat-hebatnya, setinggi-tinggi derajatnya, gak pernah mengatakan dirinya saya ini paling hebat. Tapi justru beliau itu merasakan kepedihan orang lain. Itu yang hebatnya Nabi. Jangankan umatnya, orang Yahudi meninggal, Pak, beliau yang terisak-isak menangis. Abu Bakar sampai heran, ya Rasulullah, ini kan Yahudi yang meninggal, kenapa engkau yang menangis? Kata Nabi, dia itu umatku. Seandainya dia mau ikut sama saya, maka dia bersamaku di surga. Tapi sayang dia tidak beriman padaku, tempatnya kekal di neraka. Itu yang aku tangis. Itu Nabi pintar merasakan kesedihan orang lain. Penyakit orang hari ini adalah SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Tetangganya membeli mobil baru, dia yang beriak. Oh, kenapa bu? Itu apa hubungannya mobil orang sama dia? Dia yang berot. Tetangganya beli baru, nggak nyambung, Pak. Ya, seharusnya Anda punya tetangga bahagia, Anda lebih senang. Alhamdulillah tetangga saya bahagia. Mungkin Allah dengan itu lihat Anda syukur, lihat Anda itu bersilaturahim dengan bagus, ditambah nikmatnya. Ini enggak, makan disantet tetangga dan cepat mati katanya. Sakit tetangganya, alhamdulillah ya Allah terkabul doa saya, udah cepat pulih. Itulah kurang ajarnya kita. Namanya soleh tapi perbuatannya enggak soleh-soleh. Itu Muhammad, artinya presisinya, dia tidak berpikir apa yang saya dapatkan dari hasil itu. Yang dia pikirkan manfaat saya itu untuk apa. Jadi kita bekerja begitu kata Nabi. Jangan mengharapkan apa dari apa yang kita kerjakan, tapi pikirkan apa yang Anda bisa beri untuk orang lain. Bukankah Nabi mengatakan khairukum anfa'un nas linnas, sebaik-baik manusia yang paling memberi manfaat. Masalah manfaat datang ke kita itu sunnatullah. Allah enggak tidur, Allah tidak pernah ngantuk kata Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu bagaimana membalas setiap kebaikan. Ini kita kalau udah diundang sama pejabat misalkan, enggak dia mau datang, kurang uploadnya. Ya, kalau orang miskin yang ngundang enggak mau datang, kenapa? Enggak matching sama dulangnya. Kenapa? Karena kita mengharapkan apa yang kita inginkan dari orang lain. Itu masalah besar. Maka presisi kita akan hilang kalau apa kita bekerja hanya untuk mengharap gaji dan seterusnya. Tapi lakukan yang terbaik, pikirkan yang terbaik, maka yang di atas tidak pernah tidur. Allah tahu cara membalas kita. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kau baik-baiknya bukan untuk orang lain, tapi Allah kembalikan baiknya itu ke kita. Wa in asatum, tapi ingat ketika kau jahatmu bukan buat orang lain, tapi engkau kembali kejahatannya. Itu Bapak Ibu dirahmati Allah. Sampai pun seorang Michael Hurt, kenal Michael Hurt? Michael Hurt itu penulis populer sejarah dari Nasrani. Dia menulis tokoh 100 terkemuka di dunia. Bayangkan, dia ini Nasrani, seharusnya yang dia munculkan nomor 1 di tulisan 100 orang terkemuka dunia. Yang paling berpengaruh itu adalah Isa. Kalau menurut versi agamanya dia, seharusnya dia. Tapi justru dia tidak tambahkan Isa di sini.
Isa dia letakkan di nomor 3. Yang pertama dia letakkan adalah Muhammad, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan dia, kenapa? Karena aku tidak pernah lihat, aku pelajari, aku teliti sejarahnya, akhlaknya, bagaimana hubungannya. Ternyata tidak ada celah untuk mencela seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking apa? Saking hatinya merasakan kepedihan orang lain. Sampai pun sekaratul maut, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau itu tidak pernah bertanya, memikirkan tentang keluarganya. Ya, ketika ditanya oleh malaikat, ya Rasulullah, engkau sudah disiapkan surga, malaikat bersab-sab untuk menyambut kedatanganmu. Tapi Rasul tidak tersenyum dengan itu. Justru beliau bertanya, fa kaifa bi ummati, nanti umatku bagaimana? Nanti umatku bagaimana? Enggak pernah dia tanyakan istriku di mana nanti, anakku nanti di mana, keluargaku, sahabatku nanti di mana. Tapi yang dia tanya siapa? Kita, umat. Kalau hari ini kita menangis untuk Muhammad, kata ulama, jangan salah, Muhammad 1400 tahun yang lalu sudah sujud menangisi kita agar kita kumpul bersama di surga Allah. Itu perasaan beliau. Maka hari ini kita kurang merasa, Pak, tapi merasa banyak rasa. Nah, inilah presisinya Nabi, sehingga beliau itu luar biasa, top of the top, 100 tokoh terkenal. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sikap presisi Nabi itu disimpulkan oleh Allah setelah azizun alaih, kemudian harisun alaih. Visionernya itu luar biasa, artinya ke depan beliau punya husnuzon, baik sangka yang luar biasa. Tidak pernah dalam otaknya atau dalam hatinya itu buruk sangka kepada orang lain, sehingga tidak ada lawan, yang ada kawan semuanya. Kita ini ketemu orang aja kayak mangsa aja, kayak macan aja rupanya. Padahal orang sudah senyum, kayak macan aja kelihatan. Kenapa? Kita buruk sangkanya duluan. Maka Rasulullah itu seumur hidup, di antara sifat-sifat beliau, lam yahtalim qattu qaha mutlaqan abada. Nabi Muhammad tidak pernah mimpi basah, mimpi kotor sampai beliau akhir hayat beliau. Kenapa? Karena Allah jaga pikirannya, jangan menghayal. Kalau kita ini mimpinya ingin ketemu artis, ya Allah, mudah ketemu Luna Maya. Udah itu ketemu Luna Maya. Unik. Astagfirullahaladzim. Cita-citanya, mimpinya kotor, Pak. Bangun-bangun, pikirannya kotor. Setiap orang dilihat seperti Luna Maya. Rasulullah itu enggak dijaga oleh Allah. Bayangkan kalau Rasulullah bisa diikuti setan mimpinya, kotor pikirannya, niscaya wahyu itu tidak murni disampaikan oleh Rasulullah. Karena kemurnian wahyu, beliau paling banyak dapat wahyu melalui mimpi. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hari ini presisi kita adalah bagaimana husnuzon, baik sangka kepada orang lain. Jangan pernah melihat orang dari sisi pesimismenya. Karena orang optimis, kata Nabi, husnuzon akan melihat kesempatan dalam setiap kesempitan. Tapi orang yang buruk sangka, orang yang pesimis akan selalu melihat kesempitan walaupun itu suatu kesempatan. Jadi orang udah bagus, ini kemos-kemos, ini doang. Ya, makanya Rasulullah itu salah satu ciri lisan beliau, bibir beliau itu adalah mimul mim. Mim. Coba sebut mim. Mim. Mim itu pasti senyum. Tidak ada orang bilang mim itu nyebang. Mesti mim. Itu Rasulullah. Lisan beliau itu mim. Mim. Senyum terus. Kalau kita ini wow. Oh, nyebang dia wow. 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 Itu nggak presisi banget, Pak. Wow terus wiritannya wow dengan kemos wow. Nah, Nabi itu min. Alisnya Nabi itu nun alisnya Nabi. Bergelombangnya luar biasa. Beda dengan orang hari ini. Lah ibu-ibu dikukur kok. Dia ada pakai sepeda ros. Rasulullah itu nggak usah diukir-ukir. Kenapa? Beliau itu penampilannya luar biasa. Kalau dikatakan Nabi Yusuf itu ganteng, Pak, itu masih kalah sama Nabi. Gantengnya Yusuf itu 70% Allah ciptakan dibanding seluruh dunia. Kalau Nabi Muhammad itu diberikan kegantengan 90%.
Nabi Yusuf itu ketika di penjara, semua yang di sel itu sebulan 2 bulan nggak makan-makan. Kenapa situ tidak makan? Kata Yusuf, sudah kenyang lihat wajah situ. Kalau dia lapar lihat Nabi Yusuf, kenyang. Kalau saya lihat si bapak-bapak tambah lapar. Gagak-gagak. Siapa ya bercanda? Nabi Yusuf, gimana kata Zulaikha, saya tidak tergila-gila. Situ baru ketemu Yusuf sekali udah bisa potong tangan. Saya setiap hari sama dia, gimana saya tidak mabuk.